Terbukti ikuti strategi timnas Indonesia, Malaysia meradang. Didukung pelatih lawan Jens Raven, tunjukkan mental juara. Bocoran Exco PSSI, penyerang keturunan segera tiba. Push like di bawah, laju simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Terbukti ikuti strategi timnas Indonesia, Malaysia meradang. Malaysia sepertinya tak mau kehilangan momen akan tren global sepak bola yang sedang marak terjadi alias FOMO di Asia Tenggara. Salah satunya timnas Indonesia yang saat ini diperkuat oleh banyak pemain naturalisasi keturunan dan buktinya berdampak luar biasa positif pada kualitas tim. Di antara nama-nama pemain yang berseliweran, terucap pemain sayap Lutonton Elia Trope dan pemain Heracles Almelo Sam Skeperman yang akan dinaturalisasi oleh Malaysia. Elia Trope diketahui memiliki darah Malaysia melalui neneknya yang berasal dari Perlis. Sementara Sam mempunyai garis keturunan Malaysia yang juga dari neneknya. Selain itu ada juga Kapten Go Ahead Eagles, Matt Deal. Dikabarkan juga telah dihubungi oleh FAM. Matt Deal juga telah menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Malaysia. Sementara itu, Sekretaris Jenderal FAM Datuk Nur Asman Rahman mengakui bahwa ia mengetahui tentang beberapa pemain yang diduga memiliki keturunan Malaysia. Ia menyatakan bahwa pihaknya sedang menjajaki kemungkinan untuk menghubungi pemain-pemain itu guna memperkuat Harimau Malaya di masa mendatang. Setidaknya ada 5 pemain keturunan yang disebut-sebut akan diperhitungkan oleh FAM untuk memperkuat kesebelasannya. Meski demikian, Asman menegaskan bahwa FAM tidak ingin terburu-buru dalam mendatangkan para pemain tersebut. Asman juga menegaskan bahwa FAM tidak akan sembarangan dan mendatangkan pemain keturunan. Ia menegaskan bahwa FAM hanya akan mengambil pemain-pemain grade A yang sudah teruji secara kualitas. Di sisi lain, ambisi timnas Malaysia untuk meniru kesuksesan program naturalisasi Garuda tidak sepenuhnya berjalan mulus, di mana diwartakan mereka tidak mendapatkan sambutan yang baik dari para pemain bidikan. Diwartakan justru para pemain menolak keras berseragam Harimau Malaya. Bahkan salah satu incaran Malaysia lebih tertarik untuk membela timnas Indonesia. Bahkan sang pemain pun juga telah meninggalkan komentar di media sosial milik Elia Nurinder, calon pemain keturunan Indonesia, saat ia berjabat tangan dengan Erick Thohir, ketua PSSI. Nama Naim Garcia dan Ethan Waiteli, 2 nama yang diharapkan bisa memperkuat skuad Malaysia, dikabarkan juga menolak tawaran FAM meskipun mereka memiliki garis keturunan. Dalam hal ini, kegagalan Malaysia dalam mendatangkan pemain-pemain keturunan ini pun semakin mempertegas bahwa mereka belum bisa menyanyi kesuksesan Indonesia dalam program naturalisasi. Bocoran Exco PSSI, penyerang keturunan segera tiba. Proyek naturalisasi menjadi sesuatu yang terus diseriusi oleh PSSI. Saat ini seperti yang kita tahu, Federasi Sepak Bola seluruh Indonesia ini tengah mengebut proses naturalisasi dari Miss Hilgers dan juga Elia Nurinders. Rupanya, upaya federasi memperkuat kedalaman skuad Garuda tidak sampai di situ saja. Setelah itu, PSSI dikabarkan bakal kembali merekrut pemain lainnya yang berposisi sebagai penyerang. Hal ini pun keluar langsung dari mulut Exco Arya Sinulinga. Hanya saja, Arya seperti biasa tidak mau menyebut siapa sosok yang dimaksud. Namun dia mengungkapkan apabila prosesnya dilakukan di bulan Oktober, maka kemungkinan sang pemain keturunan baru itu bisa beraksi membela timnas Indonesia di bulan November. Bisa jadi sosok yang dimaksud adalah Mauro Zylstra, sebab pemain LC Volendam U21 itu sudah mengungkapkan kalau PSSI saat ini sedang mengecek dokumennya. Dan dia hanya tinggal menunggu lampu hijau dari Ketum PSSI Erick Thohir untuk bersalaman. Dalam hal ini PSSI menyatakan memang masih membutuhkan 150 pemain keturunan untuk timnas Indonesia di usia muda hingga senior.
Sehingga kemanapun bibit pemain keturunan ini pun akan dicari, bahkan hingga ke planet Pluto. Diketahui saat ini Timnas Indonesia telah memiliki lebih dari 15 pemain keturunan yang siap memperkuat Timnas Indonesia, termasuk nama-nama tenar dan senior seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Dengan demikian masih panjang perjalanan jika ingin mewujudkan 150 pemain keturunan untuk membela skuad Garuda. Didukung pelatih lawan, Jens Raven tunjukkan mental juara. Pada laga perdana melawan Maladewa U20 hari Rabu 25 September kemarin, skuad Garuda Muda berhasil menang dengan skor 4-0 di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Masing-masing gol Timnas Indonesia pada laga itu dicetak oleh Aditya Warman, Vigo Dennis, Tony Firmansyah, dan Jens Raven. Pasca laga pun Jens Raven mengatakan jika dirinya ingin membawa Garuda untuk finish sebagai juara grup pada babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 ini. Pasalnya menjadi juara grup akan membawa Indonesia dan 15 tim lainnya yang terdiri dari 9 juara grup, 5 runner-up terbaik dan tuan rumah Cina melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025, tepatnya pada 6 sampai dengan 23 Februari tahun depan. To go to China February, we need to be top of the group. So I think it's for us important what the coach said. We have to look match for match. Tentu mental seperti ini pun harus diadopsi oleh seluruh pemain Timnas U20, supaya seluruh tim pun kompak untuk menjadi yang terbaik. Sementara itu saat Timnas Indonesia menang atas Maladewa, di pertandingan lain, Yaman berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas Timor Leste. Namun karena menang lebih besar, Timnas Indonesia U20 pun berada di puncak klasemen sementara grup F di atas Yaman saat ini. Hal ini pun membuat Garuda Nusantara difavoritkan untuk lolos langsung ke putaran final. Bahkan dukungan juga datang dari pelatih Maladewa Ahmad Syakir, yang mana mendukung Timnas Indonesia U20 untuk mengatasi Yaman dan menyapu bersih seluruh kemenangan di grup ini. Syakir pun berpendapat Jens Raven dan kolega mampu melakukan itu karena memang mereka adalah tim terkuat di grup ini. Namun sebelum bertemu Yaman, pada laga kedua Jumat 27 September nanti, Indonesia akan bertemu terlebih dahulu dengan Timor Leste, tim yang pernah dikalahkan di Piala AFF U19 2024. Dan menjadi satu-satunya tim yang mampu membobol gawang Garuda Muda di turnamen itu dalam skor akhir 6-2. Baru kemudian Garuda Nusantara akan menghadapi Yaman pada hari Minggu 29 September mendatang, selagi Maladewa menghadapi Timor Leste.